Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mengawali hari ini dengan penuh sukacita dan kita mohon tuntunan Roh Kudus, kita membaca Alkitab, kita merenungkan firman Tuhan. Saya mengajak, mari kita berdoa. Pujian, hormat dan syukur kepada Engkau Allah yang maha baik, Allah pemelihara kehidupan kami, dan kami hendak membaca firman-Mu, hendak dipulihkan dan dikuatkan. Kiranya Roh Kudus yang mengurapi hati dan pikiran kami, memberikan kami hikmat dan tuntunan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, ayat yang menjadi dasar renungan kita di dalam renungan pagi hari ini terdapat dalam kitab Injil Markus pasal 5 ayat 1 hingga ayat yang ke-20. Dan ayat yang menjadi sorotan, ayat yang menjadi ayat yang menjadi renungan kita terdapat pada ayat yang ke-15. Firman Tuhan yang berbunyi demikian. Mereka datang kepada Yesus dan melihat orang yang kerasukan itu duduk, sudah berpakaian dan sudah waras, orang yang tadinya kerasukan legion itu. Maka takutlah mereka. Bapak Ibu, dari ayat ini saya mau mengambil tema bagi kita adalah hidup yang dipulihkan. Bapak Ibu Saudara-saudara, apabila kita mempunyai barang yang sudah rusak, barang yang sudah tidak terpakai lagi, biasanya kita akan membuang barang tersebut ke tempat sampah. Karena dia sudah dianggap tidak berguna, tidak ada artinya lagi. Bapak Ibu Saudara-saudara, Yesus di dalam pelayanannya, Tuhan Yesus suatu waktu pergi ke daerah Gerasa, hanya untuk melayani satu orang yang pada waktu itu kerasukan banyak roh-roh jahat. Siang malam orang yang kerasukan roh jahat itu berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak dan memukuli dirinya dengan batu. Di mata semua orang, di mata sesamanya, orang itu sudah seperti barang yang rusak. Maka ia pun terbuang dari masyarakat. Tidak ada orang yang peduli lagi kepada dirinya. Tetapi Tuhan Yesus begitu mengasihi orang yang dikuasai oleh roh jahat itu. Sehingga ketika Yesus berjumpa dengan orang tersebut, Yesus kemudian melepaskan ikatan roh-roh jahat atas orang tersebut. Dan roh jahat itu diusir masuk ke dalam kumpulan babi-babi yang pada saat itu sedang makan, dan justru babi-babi itu menjadi mati. Bapak Ibu Saudara-saudara, apa yang terjadi kemudian? Para pemilik babi-babi itu menjadi marah, dan bahkan orang-orang di daerah sekitar itu mengusir Yesus karena perbuatan pelayanan Yesus kepada orang yang dikuasai oleh roh jahat itu. Bagi masyarakat Gerasa, orang yang kerasukan itu dianggap lebih baik mati saja daripada menjadi ancaman bagi setiap orang yang melintas di tempat itu. Penduduk masyarakat Gerasa menganggap bahwa nilai 2.000 ekor babi terlalu mahal untuk menggantikan kesembuhan satu orang yang belum diketahui apakah setelah ia dapat sembuh dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi masyarakat di daerah mereka. Dari cerita ini, dari peristiwa ini, apa yang menjadi renungan kepada kita umat Tuhan? Bapak Ibu Saudara-saudara, kita bisa melihat bahwa Tuhan Yesus mencintai orang-orang yang tidak layak dicintai. Orang-orang yang rusak. Bagi Yesus, orang itu masih berharga. Yesus memberikan perhatian kepada orang-orang yang sepertinya tidak diperhatikan oleh sesamanya. Bahkan Yesus dengan sengaja berbelok dalam pelayanannya untuk menjangkau orang tersebut. Manusia yang rusak, manusia yang dianggap tidak berguna, Yesus dapat pulihkan dengan mengusir roh-roh jahat itu. Sehingga hidupnya kemudian dapat dipakai untuk menjadi kesaksian dan kemuliaan nama Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu, sebagaimana seberat rusak apapun kita, Tuhan begitu mengasihi kita dan peduli ke dalam kehidupan kita. Melalui cerita ini juga kita diingat kembali bahwa seringkali kita mengukur kasih kita kepada Tuhan dengan hal-hal harta yang kita miliki.
tetapi kita tidak rela memberikan hidup kita bagi Dia, Allah yang telah merelakan segala-galanya bagi kita. Bagi Yesus, lebih berharga keselamatan satu orang daripada nilai atau harga 2.000 ekor babi. Oleh sebab itu, ketika kita mengasihi Yesus, marilah kita mengasihi kepada Tuhan, kepada Yesus, bukan dengan cara sudut pandang kita. Tetapi ukurlah kasih kita itu seperti Yesus yang rela berkorban dengan kasih yang tidak terhingga. Demikianlah kita hendaknya melakukan pelayanan kita kepada sesama. Demikian firman Tuhan, terpujilah Kristus, mari kita berdoa. Firman-Mu yang sudah kembali mengingatkan kepada kami, serusak apapun kami, seberdosa apapun kami, kasih Allah melebihi daripada semuanya. Dan begitulah kiranya juga kami mengukur melakukan kasih kami kepada Allah yang kami tujukan kepada sesama. Mampukan kami melakukannya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.